Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat itu kita bertambah dekat hendaknya kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Bersolawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hendaknya kita tetap istiqamah dengan segala kebenaran yang telah disampaikannya untuk membawa keselamatan hidup dan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari kita bincang-bincang tentang motivasi kita dalam berusaha, beramal dalam hidup dan kehidupan ini. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang manusia yang banyak punya kepentingan dan keperluan. Dituntut kita untuk berusaha memenuhi kebutuhan kepentingan yang kita hadapi untuk bahagia dunia dan akhirat. Banyak ayat dan hadis yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul dalam hadisnya agar kita berbuat dan berusaha, berkarya dan beribadah. Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah olehmu hai Muhammad. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perintah. Apa perintah yang perlu disampaikan oleh Rasul kepada kita selaku umatnya? I'malu, beramallah kamu, berusahalah kamu, beribadahlah kamu, dan berkaryalah kamu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Beramallah kamu, berbuatlah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dan berbuatlah kamu, berkaryalah kamu, beramallah, beribadahlah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu mati besok pagi. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ar wabtahu min fadlillah. Selesai melaksanakan salat, bertebaranlah kamu di permukaan bumi ini. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Pendengar rahimakumullah. Tapi ingat, apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, usaha apapun yang kita laksanakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, karya apapun yang kita tinggalkan, ada 3 hakim yang akan selalu menilai dan menilai, melihat dan melihat setiap perbuatan, karya, ibadah yang kita kerjakan. Siapa hakim yang 3 itu? Fasayarullah. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Rasul. Yang ketiga wal mu'minun, dan orang-orang beriman. 3 hakim inilah yang selalu melihat. Kita perlu mendapatkan nilai yang tinggi dari hakim yang 3 ini. Allah, Rasul, dan manusia. Ada kadang-kadang orang yang mulia menurut pandangan manusia, terhormat menurut pandangan manusia, disanjung dan dipuja oleh manusia, tapi belum tentu mulia dan disanjung menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang kadang-kadang biasa-biasa saja menurut pandangan manusia, tapi dia mungkin itulah orang yang mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa itu orang yang mulia, yang baik menurut pandangan Allah, Rasul dan manusia? Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang statusmu, pangkat dan jabatanmu. Tidak itu yang dipandang oleh Allah SWT. Apa yang dipandang oleh Allah SWT? Qulubikum wa a'malikum. Mana hatimu yang mulia, mana hatimu yang tulus, mana hatimu yang takwa, dan mana perbuatanmu, mana karyamu. Jelas oleh kita, wahai pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang akan dinilai, yang akan memuliakan kita itu ada dua: qulubikum wa a'malikum. Ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum, dan mana karya-karya yang telah dia laksanakan. Pendengar yang berbahagia, kita semuanya ingin mendapatkan nilai yang tinggi dari hakim yang tiga tersebut. Kenapa? Semuanya itu akan dikembalikan kepada kita. Siapa yang berani menabur angin, pasti dia yang akan menuai badai. Tangan mencincang, bahu memikul. Apakah dunia atau akhirat akan kita laksanakan dan akan kita terima itu. Mungkin batin kita bertanya, apa kiat, apa usaha yang akan kita lakukan, apa yang kita miliki untuk mendapatkan nilai yang tinggi dari hakim yang tiga tadi terhadap pekerjaan yang kita laksanakan. Untuk menjawab ini, Ibnul Mu'in dalam Hifzul Lisannya pernah mengatakan, ada 5 yang perlu kita miliki dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang pertama, awalilah pekerjaan itu dengan perencanaan yang baik, yang diwujudkan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Sebelum kaki kita langkahkan, ayunan tangan kita lambaikan, diawali dengan suatu perencanaan. Dalam ilmu manajemen dikatakan POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Perencanaan itu perlu. Orang yang berbuat tanpa perencanaan, hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa ibadat-ibadat khusus itu ada waktu tertentunya? Salat ada waktu tertentunya. Zakat, puasa, haji, korban ada waktu-waktu tertentunya. Untuk apa? Supaya kita bisa memanage hidup dan kehidupan kita ini agar bisa ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kita bisa mengatur dari awal. Ini yang harus saya lakukan, ini yang akan saya tinggalkan, ini prioritasnya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Dalam kondisi yang seperti ini, tentu kita siapkan mental. Perencanaan kita apa? Ramadan kita tidak akan pernah luput dari ibadah. Sekalipun ujian datang dari Allah SWT, di rumah kita tetap melaksanakan ibadah bersama-sama keluarga. Mungkin hari-hari biasa sebelum kondisi seperti ini, meriahnya Ramadan kita. Di sana, di sini kedengar mik yang berbunyi, memanggil kita untuk datang ke masjid, ke musola. Tapi tahun ini Allah menentukan yang lain, beradalah kita di rumah. Untuk apa? Antisipasi dalam pelaksanaan kondisi yang seperti ini. Perencanaan tapi ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ketulusan sangat menentukan hasil. Berat pekerjaan itu tapi hati yang ingin berbuat akan terasa ringan. Jauh sesuatu itu tapi hati yang ingin berbuat akan terasa dekat. Perencanaan yang diwujudkan dengan niat yang ikhlas sangat menentukan hasil. Yang kedua, tujuannya jelas. Sebelum kaki kita langkahkan, ayunan tangan kita lambaikan, kita sudah punya tujuan. Orang yang tidak tahu tujuannya, dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan tersebut. Bagaimana akhir dari suatu perbuatan kita sudah terbayang oleh kita. Orang tua-tua selalu memberikan nasihat kepada kita anak-anaknya. Kalau berakit nak biar ke hulu, supaya berenang nak ke tepian. Kalau kan bersakit nak biar dahulu, supaya senang kemudian. Artinya apa? Akhir daripada perbuatan yang kita sudah terbayang oleh kita. Al-Quran membimbing kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu susunan ayat indah sekali. Orientasi pertama ayat pada hari ini, pada ayat tersebut adalah akhir. Bagaimana akhirnya itu lebih baik daripada awal. Makanya ada orang sekarang mengatakan, yang sekarang-sekarang, yang besok-besok, itu tidak boleh.
Berapa banyak orang yang karam sebelum sampai kepada pelabuhan. Berapa banyak orang yang tenggelam sebelum sampai kepada cita-cita dan tujuan. Kenapa? Yang sekarang-sekarang, yang besok-besok. Itu tidak boleh. Seorang pedagang, jangan beli dagangan itu sebelum dijual. Jual dulu baru beli. Seorang tukang, jangan kerjakan suatu pekerjaan sebelum siap. Siapkan dulu baru kerjakan. Tujuannya jelas. Yang nomor 3 adalah berani memulai, tapi teliti dalam pelaksanaannya. Banyak orang yang punya ide yang bernas, pikiran yang bagus, tapi tidak mau memulai. Mulailah melangkah, walaupun lambat, tapi sampai kepada tujuan, daripada berlari patah di tengah. Dalam pelaksanaannya tentu banyak rintangan dan tantangan. Jadi kalau tantangan dan rintangan itu merupakan suatu peluang untuk kita mendapatkan berhasil sampai kepada tujuan. Yang nomor 4 adalah gunakan tenaga profesional. Artinya apa? Miliki ilmu. Apapun pekerjaan, usaha yang kita laksanakan, ilmu sangat menentukan. Rasul mengingatkan kita, kalau kamu ingin mencapai kebahagiaan di dunia, ilmu dunia. Ingin bahagia akhirat, ilmu akhirat. Kedua-duanya perlu dengan ilmu. Dengan ilmu orang bisa meningkatkan derajatnya, harga akan menjadi naik dan nilai akan menjadi tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang nomor terakhir adalah adakan evaluasi, muhasabah. Di mana rintangan dan tantangannya, di mana hambatan dan masalahnya. Ini perlu adakan evaluasi, muhasabah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa yakhafuna su'al hisab, takutilah oleh kamu akan hisab yang buruk. Perhitungan akhir sangat menentukan dalam kita berbuat apapun perbuatan yang akan kita laksanakan. Ya Allah, saya berhasil dalam tujuan saya, ya Allah. Pekerjaan saya sukses, hasilnya maksimal, ya Allah. Tapi alhamdulillah, ibadah saya tidak luntur dan kendur kepada Engkau dalam beribadah khusus kepada Engkau. Hal-hal yang seperti ini, wahai kaum muslimin pendengar yang berbahagia, untuk kita jadikan motivasi dalam berusaha dan bekerja, bahwa kita dalam bekerja dan berusaha itu akan dinilai oleh hakim yang 3 tadi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Seluruhnya apa saja yang telah kita laksanakan itu akan dikembalikan kepada kita, dan Allah mengetahui apa yang dilaksanakan, yang apa yang dibuat, apa gerak-gerik kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Tujuan kita apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia milik kita, akhirat juga milik kita. Hendaknya kita terhindar dari azab api neraka. Bukanlah orang yang baik itu orang mencari dunia semata saja, tidak. Bukanlah orang yang baik itu orang mencari akhirat semata, tidak. Tapi dunia dan akhirat adalah milik kita, dan semoga ini hendaknya kita miliki. Demikian, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Nasrun minallah wa fatuhun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.